Kota layak anak adalah kabupaten atau kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak yang menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa indikator dari kelayakan tersebut adalah adanya hak sipil dan kebebasan anak, seperti jaminan adanya akte kelahiran, fasilitas informasi layak anak, dan kelompok atau forum anak. Kemudian, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Selanjutnya, kesehatan dasar dan kesejahteraan, seperti pemberian ASI eksklusif, penurunan angka kematian bayi dan gizi buruk, gizi kurang, dan stunting. Dan tidak kalah penting adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, seperti sekolah ramah anak dan rute aman bagi anak. Dan terakhir adalah perlindungan khusus, seperti proses diversi anak yang berkonflik dengan kasus hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan kita semua bertanggung jawab terhadap terciptanya kota layak anak. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu
memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam kesehariannya, puskesmas didatangi begitu banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya orang-orang yang sedang sakit, namun juga didatangi oleh anak-anak sehat yang terpaksa ikut bersama dengan orang dewasa yang datang berobat. Hal ini menyebabkan anak-anak berisiko besar tertular berbagai penyakit. Tak heran, saat pulang dari puskesmas, banyak anak menjadi sakit karena berada dalam ruang yang sama dengan banyak orang sakit, apalagi anak-anak yang rentan kesehatannya. Keadaan ini memaksa si anak kembali lagi ke puskesmas, tapi kali ini sebagai pasien. Hal ini membawa banyak kerugian pada keluarganya, yaitu mengganggu proses pertumbuhan dan pendidikan si anak, menambah beban baru pada keluarga yang secara ekonomi sangat terbatas, dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari orang tuanya. Karena itu, mencegah jauh lebih baik dan murah daripada mengobati. Untuk itulah, sangat diperlukan pengembangan pelayanan ramah anak di puskesmas dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Terdapat beberapa indikator dari pengembangan pelayanan ramah anak di puskesmas. Pertama adalah puskesmas merupakan kawasan tanpa rokok. Tersedia tenaga kesehatan yang memahami hak anak, karena sepertiga dari pasien puskesmas adalah usia anak. Dan sangat penting bahwa setiap puskesmas harus memiliki sarana sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Tersedia materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang pemenuhan hak anak atas kesehatan. Selain itu, puskesmas juga harus dilengkapi dengan ketersediaan data kesehatan anak yang terpilah menurut usia dan jenis kelamin. Tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak.
melaksanakan manajemen terpadu balita sakit (MTBS), menyediakan pelayanan gizi balita seperti pemberian ASI eksklusif dan tata laksana balita gizi buruk, serta melaksanakan pelayanan imunisasi dasar lengkap. Di setiap puskesmas harus tersedia ruang ASI. Untuk puskesmas yang memberikan pelayanan persalinan, maka harus dilakukan inisiasi menyusui dini (IMD). Yang juga sangat penting, yaitu menyediakan ruang tunggu dan bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien. Ruang tersebut harus bersih, aman, dan menyenangkan, serta diawasi oleh pendamping. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), memberikan pelayanan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak, dan melakukan pemeriksaan pada anak ketergantungan obat dan ibu hamil. Di wilayah kerjanya, puskesmas menyelenggarakan usaha kesehatan sekolah (UKS) dimulai dari PAUD dan TK hingga SMA termasuk SLB. Melaksanakan SDI-DTK, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak balita dan anak usia prasekolah. Memberikan pelayanan kesehatan di panti dan lembaga pembinaan khusus anak LPKA secara berkala, dan melakukan pemantauan pertumbuhan anak di posyandu. Bila keluarga mempunyai masalah kesehatan, segera kunjungi puskesmas. Dengan pelayanan ramah anak yang dilakukan di setiap puskesmas, maka pemenuhan hak anak atas kesehatan akan lebih cepat teratasi, terutama dalam upaya mengurangi angka kesakitan anak. Bila pemenuhan hak anak atas kesehatan terlaksana optimal, akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas keluarga, masyarakat, dan kemajuan bangsa, serta mempercepat terwujudnya kabupaten dan kota layak anak. Jika seluruh kabupaten dan kota menjadi kabupaten dan kota layak anak, maka akan terwujud Indonesia layak anak. Untuk itu, marilah mulai saat ini kita peduli kepada pemenuhan hak anak atas kesehatan. Setiap anak dilahirkan dengan pikiran bersih, terbuka, dan jujur. Sejalan dengan pertumbuhan, pikirannya diisi oleh orang yang berada di sekelilingnya yang mempengaruhi tingkah laku, cara berpikir, dan karakternya. Di era modern ini, pikiran anak banyak dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dari berbagai media cetak dan elektronik yang dengan mudah dapat diperoleh melalui buku, majalah, internet, telepon genggam, dan televisi. Juga termasuk berbagai informasi yang berbahaya dan merusak seperti pornografi, kekerasan, dan hal negatif lain yang mengalir deras dan dengan mudah didapat dan dilihat oleh anak-anak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang layak dan mendapatkan perlindungan dari informasi yang berbahaya bagi proses tumbuh kembang mereka. Informasi yang layak anak wajib dipenuhi oleh negara, juga menjadi kewajiban semua pihak termasuk orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, media, dan dunia usaha. Menumbuhkan terus minat membaca untuk anak adalah salah satu alat belajar terbaik untuk anak pada masa tumbuh kembangnya. Karena itu, perlu pusat informasi sahabat anak, PISA, seperti taman baca, perpustakaan, dan buku-buku yang sesuai dengan usia anak, buku yang berisi informasi yang positif, dan pengetahuan yang dapat mengembangkan pemikiran yang baik. Hindari permainan dan games di media elektronik yang mengandung kekerasan dan pornografi, dan batasi waktu bermain,
sehingga tidak menjadi kecanduan bermain. Karena terlalu sering bermain games dapat merusak pikiran dan tingkah laku anak. Keluarga berkewajiban untuk memperhatikan dan menjaga anak dari berbagai informasi yang didapat dari penggunaan peralatan elektronik. Berilah tontonan yang menarik tapi berguna untuk pertumbuhan anak. Sesuaikan dengan usia anak dan dampingi untuk dapat memberikan penjelasan. Hindari semua tontonan yang mengandung unsur kekerasan, perkataan kasar, makian menghina, dan menyesatkan. Ayo, kembalikan minat membaca pada anak-anak. Sediakan sarana bermain yang aman dan berikan informasi layak anak untuk pertumbuhan anak bangsa dengan masa depan cemerlang.